Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Apa yang terjadi, terjadilah. Yang Dia tahu, Tuhan penyayang umatnya. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang Dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Langsung saja kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan DBD. Nah, mungkin bisa dibahas nih Dok, terkait dengan DBD, sebenarnya apa saja sih gejala yang harus diwaspadai oleh masyarakat di rumah terkait dengan DBD? Oke, untuk memperkenalkan DBD adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue ya, yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Yang harus kita waspadai dari virus DBD ini, virus ini menular melalui nyamuk yang diakibatkan karena lingkungan sekitar kita yang kurang bersih ya, ada genangan-genangan air. Iya. Ya. Seperti disampaikan Ibu tadi juga memang betul, tidak mungkin kita hanya membersihkan lingkungan rumah sendiri kita saja, karena nyamuk itu terbang. Radius nyamuk terbang itu 20 meter kanan kiri depan belakang. Nah, jadi itu yang perlu kita waspadai. Jadi memang mau tidak mau untuk DBD itu tidak bisa kita tangani sendiri. Program pemerintah sebetulnya sudah ada. Jadi di mana satu rumah itu ada satu jumantik. Jadi setiap rumah diharapkan masing-masing rumah ada orang yang aware dengan DBD. Iya. Dengan DBD minimal ibu rumah tangganya yang rutin untuk memeriksa tempat-tempat penampungan airnya, bak mandinya, bak penampungan air minumnya, kemudian selokan-selokannya, untuk terus setiap hari memantau ada atau tidak jentik-jentik nyamuk di lingkungan rumahnya. Iya. Baik, untuk menghindarinya itu caranya apa aja nih Dok? Salah satunya tadi dengan jumantik ya Dok ya. Iya. Nah, apa aja sih tugas jumantik yang mungkin bisa diberitahukan kepada masyarakat di rumah agar awam ini juga bisa menghindari penyakit DBD ini Dok? Iya, jumantik ini tugasnya untuk terus memantau ada atau tidaknya. Jadi juru pemantau jentik itu jumantik itu ya, juru pemantau jentik untuk memantau ada atau tidak jentik-jentik nyamuk di sekitar lingkungan rumahnya. Yang dimana saat ditemukan jentik segera ditindaklanjuti ya, kalau itu di dalam rumahnya ya dibersihkan, bak mandinya dibersihkan. Kalau ada di luar nanti bisa dibantu, biasanya pihak puskesmas bisa menyediakan bubuk abate untuk bisa disebar di selokan di sekitar rumah kita. Iya, baik. Kalau untuk DBD sendiri tentunya ada perbedaan ya Dok, ternyata dengan demam-demam lain seperti tipes atau demam cold fever dengan yang lainnya ya Dok ya. Sebenarnya beda dari DBD dengan demam yang lain dialami oleh manusia itu apa aja Dokter? Perbedaannya di apa? Perbedaannya adalah di penyebabnya. Taunya dari mana? Taunya saat pemeriksaan laboratorium. Jadi untuk memastikan demam DBD ataukah demam tifoid. Kalau tifoid itu penyebabnya adalah Salmonella typhi ya, Salmonella typhi yang juga sama-sama akibat lingkungan sekitar yang kurang dijaga kebersihannya.
tanda-tanda DBD itu juga sudah banyak, mungkin kita juga tahu ya, demam tinggi dengan siklus kuda itu yang kita takutkan apabila siklusnya dia sepertinya turun, ternyata disitulah saat kondisi gawatnya. Iya. Jadi itu. Baik. Nah, Siva juga sempat baca nih dok terkait dengan fogging. Itu dulu memang secara rutin dilakukan di lingkungan rumah warga. Tapi kenapa sih sekarang berkurang nih fogging ini? Apakah memang sudah tidak direkomendasikan kembali karena mengganggu saluran pernapas manusia, atau kenapa sih dok dihentikan praktek fogging ini? Betul. Iya, sangat tepat sekali. Fogging memang sudah tidak direkomendasikan oleh pemerintah ya, karena memang harapannya kita menghindari DBD itu dengan 3M plus kalau sekarang ya. Jadi menguras, menutup, mengubur, dan menggunakan kelambu, ya, itu menyebar bubuk abati. Jadi kenapa sekarang fogging tidak lagi di apa ya, masyarakat minta fogging sekarang susah sekali. Memang tidak direkomendasikan lagi karena manfaat fogging itu justru lebih kecil daripada mudaratnya ya. Karena efek jangka panjang dari fogging itu yang kita hindari, karena resiko untuk kankernya sangat tinggi dari asap fogging itu ya. Karena asap fogging itu pekat. Seandainya memang memaksa untuk fogging, selalu tim Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menghimbau bila dalam rumah itu disemprot fogging, harus segera dipel, karena karena dia kan menggunakan cairan obat dan solarnya itu lengket dan jadi bahan karsirogen. Kemudian wajib hukumnya untuk mencuci tirai-tirai jendela. Ya, jadi malah repot gitu kan. Jadi kalau komitmennya itu mau dijalankan bisa fogging, tapi manfaatnya justru lebih kecil. Maksudnya bisa kita hindari cukup dengan 3M itu tadi. Baik, nah mungkin kita beralih dulu ya ke Ibu Arna Mareta. Baik, terkait dengan tadi sempat dibahas juga dengan manajemen stres ya Bu ya, yang akan menurunkan imun tubuh. Bukan banyak sekali ternyata yang bisa menurunkan imun tubuh. Nah, salah satunya dibahas oleh dokter tadi terkait dengan host, agent, dan juga environment. Nah, terkait dengan stres, itu gimana nih Bu? Cara Ibu memanajemen stres dalam diri sendiri agar imun tubuh itu tetap naik nih, tetap happy terus nih, kalau bisa dibilang ya Bu. Mungkin boleh diceritain nih Bu. Pertama kali pasrah. Kalau memang udah kejadian kan seperti panas ini kan bukan 1 bulan ini, jauh sebelum puasa. Saya kira kemarin cobaan orang berpuasa, biasanya sudah turun hujan, sudah mendung, malah naik panasnya. Ya sabar, jalani. Jadi kalau keluar rumah ya, kalau pakai motor ya pakai tutup mulut, sarung ini, sehingga cuman mata pakai kacamata. Kalau pakai mobil ya ini hindari panas, ya tutup, pakai AC lah kecil, tapi setelah itu jangan warawiri nggak keruan lagi. Mau pergi juga malam kalau nggak penting-penting nian, pagi-pagi itu tadi enjoy, dengan Allah pasrah. Ya Allah dikasih segini waktu terserah. Kan kemarin tiba-tiba badai sampai ada yang mati, meninggal kasar, ada yang meninggal, ada yang tumbang, ada yang melayang. Ya kalau kita nggak terima barang kejadian tambah stres. Sebab kalau stres itu di dalam perut kita mual, terus kencing terus, jantung dak-dikduk, kayak gitu kan nggak butuh dokter. Kita tahu diri aja. Ya Allah pasrah, saatnya siap-siap, hati-hati, ya minum, makan yang berkecukupan. Kalau stres makan nggak mau, minum nggak mau, terus sholat ketakutan, ya akhirnya pasrah. Kembali juga ke agama. Pasrah itu, manajemen pasrah itu, pasrah terima. Terus jangan warawiri nggak keruan panas-panas, keluyuran. Kalau ke kampus belajar, kira-kira teduh baru pulang. Kalau mendadak diperlukan harus pergi, ya pakai sarung tangan, pakai maskeran, pakai helm yang terpuruk, pakai kaos kaki, paling tidak nggak terbakar. Nggak harus pakai sunblock udah mahal, kan tutup aja, pakai masker kayak ini.
pakai kacamata, nggak berkacamata dikacamatai. Iya, berarti alat pelindung diri juga penting ya Bu ya, Alat untuk pelindung melindungi diri kita sendiri. menghindar. Soalnya kan cuaca sering katanya. Cuaca hujan, walaupun hujan tapi panas. Iya. Anginnya kencang. Jangan lagi lah di bawah pohon. Pulang-pulang. Iya. Terus terlambat makan, saking ketakutan. Yang wajar aja lah hidup jalani. Terus kalau sebenarnya teman-teman saya di Gagama tuh sudah bikin itu yang tempat-tempat sampah itu. Ini buat pupuk, ini buat diolah lagi, udah ada itu. Jadi mereka tuh kayak acuh sampai lewat buang sampah di rumah orang, sampai lewat buang sampah di rumah orang. Kan kasihan orang-orang itu. Iya. Padahal sudah ada itu. Sudah di kebun keling di mana ya? Teman-teman ngasih tahu. Kemarin sosialisasi di Pantai Panjang. Tolong dikumpuli yang sayur-sayuran, kulit-kulit. Nanti kami proses, airnya bisa untuk pupuk. Terus yang botol-botolan kalau nggak mau ke pemulung, kami daur ulang katanya. Nanti ke pabrik lagi. Iya. Nggak ada celah-celah buat jorok-jorokan sebenarnya. Kami bayar katanya, nanti dapat uang. Iya, berarti banyak sekali hal yang bisa dilakukan, salah satunya untuk menghindari tumpukan sampah di mana-mana itu ya Bu ya. Ini Dengan lewat-lewat, daur ulang lempar, tadi Bu ya. lempar. Kesadaran diri sendiri juga sebenarnya sangat penting. Iya. Nah, kalau misalnya terkait dengan pemerintah nih Bu, menurut Ibu program pemerintah apa yang perlu ditingkatkan dan seberapa besar pengaruh pemerintah untuk menghadapi dan mengurangi morbiditas atau menurunkan penyakit akibat musim pancaroba ini Bu? Balik lagi ya, saya mohon dengan pemerintah kota, enggak harus Pak Wali sih, harus Pak Wali melalui kaki tangannya juga Pak Kepala Dinas. Kalau dulu udah tahun berapa itu, jadi tiap Jumat bersih itu dari kelurahan di kayak halo-halo gitu, ayo keluar dia RT. Kita kalau dipancing orang kelurahan ya keluar, pasti keluar. Bawa sabit lah, bawa sengkuit lah, bawa pisau lah. Jadi gini-gini, nggak peduli kaya, nggak boleh S1, S2 yang nggak sekolah lah, sama. Iya. Jadi ini nggak ada ubi, keluar ubi, nggak ada kopi, keluar kopi. Jadi gotong royong. Kebersamaannya terasa ya Bu Pasti. ya. Baik, berarti menurut Ibu sendiri perlu ditingkatkan ya Bu program pemerintah, dan yang dulu itu perlu dikembalikan lagi ya Bu ya. Kembalikan lagi. Baik, mungkin bisa tahan dulu Ibu, kita lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.